Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wassalawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Jalla wa'ala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, dan ar-rahmah, yaitu kasih sayang-Nya. Sehingga kita kembali mempelajari bahasa agama-Nya, yaitu bahasa Arab. Di antara cara kita memahami syariat adalah dengan mempelajari bahasa Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan ilmu yang sudah kita pelajari. Perjuangan yang bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun kita belajar untuk memahami Al-Quran. Oleh karena itulah, dalam sudut pandang bahasa Arab ini, kita mencoba mengambil ibrah di dalam ayat suci Al-Quran. Wasalna fi suratil adiyat. Alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Dikarenakan surah Al-Adiyat ini jumlah ayatnya ada banyak ya, maka muqaddimah kita tiadakan terlebih dahulu. Karena pembahasannya ya di beberapa kelas kurang cukup ya waktunya. Jadi kita coba untuk langsung kepada tanpa ada muqaddimah, kita langsung kepada pembahasan di dalam surah Al-Adiyat. Seperti biasa, ummahat yang membacakan surah Al-Adiyat ya, ayat 1 sampai dengan ayat 11 diawali dengan ta'awudz. Kepada ummahat iqra'na jami'an falyatafaddalna mashkurah wahid itsnan thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fal-mughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihusnil lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira fil qubur. Wa huzila ma fis sudur.
Inna rabbahum bihim yawma idin lakhabir. Naam. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan. Wa barakallahu fikunna. Ahsantunna ummahat. Terima kasih kepada ummahat yang telah membacakan firman Allah di dalam surah Al-Adiyah. Ya, mungkin banyak yang akan bertanya, ada apa dengan surah Al-Adiyat? Kenapa dinamakan Al-Adiyat? Atau kalau kita lihat di terjemahan, Al-Adiyat ini artinya apa, ummahat? Kuda perang yang berlari kencang. Yang berlari kencang. Kuda perang yang berlari kencang. Ada apa dengan kuda perang? Sampai Allah bersumpah dengan namanya Al-Adiyat. Ya, kita bahas secara bahasa terlebih dahulu. Bukannya kuda itu bahasa Arab ya, Pak kuda yang kita pelajari? Isonun. Hison. Ison. Nama kuda itu yang paling terkenal ada 3. Hison atau farosun atau khail. Khailun. Nah, kenapa disebut adiyat? Padahal adiyat itu bukan nama orang, bukan nama binatang. Bukan. Nah, ternyata adiyat itu diambil bagian dari jamak apa, Mahat? Nih. Jamak apa namanya? Jamak an muannas. Ya. Muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Kan kita sudah belajar ya, muslimatun jadi apa? Muslimatun. Ya, ini mudah ya. Muslimatun. Ya, mukminatun jadi apa? Mu'minatun. Mu'minatun. Sayyaratun jadi apa? Sayyaratun. Kita tahu itu adalah jamak apa? Muannas salim. Diambil dari kata mufradnya adalah adiyatun. Adiyatun itu bagian dari, kalau kita lihat di dalam tasrif, sorof, ya, yaitu fa'ilatun. Ya, fa'ilatun. Berarti kalau fa'ilatun, isim apa namanya? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Namanya isim isim fa'il. Ummahat buka lagi nanti ya dalam tasrif di halaman 42 ya, paling bawah. Tasrif isim fa'il. Adiyatun fa'ilatun. Nah, itu adalah wazan yang sama. Nah, sekarang baru kita cari tahu kata kerjanya dari mana ini. Ya, ternyata dari kata ada. Catat ya ummahat ya. Ini adalah kata kerja yang ada huruf ilatnya. Ada, ya'du. Ya. Ada, ya'du. Ya, karena ummahat sudah kelas ba, jadi kita nggak harokati ya. Dikte aja. Ada, ya'du. Ya, ada ya'du itu artinya berlari melampaui batas. Waduh. Kalau melampaui batas sudah limitnya tuh. Berlari yang sangat amat kencang itu namanya ada ya'du. Ya, kalau berlari biasa jaro yajri. Kalau ini berlari Buat sampai ini melewati. artinya kecil banget. Mata udah sepet misalnya. Ya, ini harus diperhatikan ummahat. Ya, ada ya'du. Artinya adalah berlari kencang. Nah, kenapa ada apa hubungannya korelasi dengan kuda? Karena kuda itu jamaknya adalah khail. Nah, ini unik ya kuda ya. Kuda itu jamaknya khail, mufradnya juga khail. Ya. Sama dia. Ya. Kumpulan kuda. Nah, pertanyaannya, kalau kuda bentuknya jamak,
kuda ini berakal atau tidak? Tidak. Tidak berakal. Maka dia akan menjadi Mu'anas. mu'annas. Betul. Aslinya adiyun menjadi adiyatun. Ya, lalu dijamak mu'annas salimkan. Karena ini berkaitan dengan kumpulan-kumpulan kuda, maka al-adiyat gitu ya. Jadi diartikan al-adiyat itu adalah kuda perang yang berlari kencang. Itu dia kenapa disebut dengan kuda perang yang berlari kencang. Asal usulnya demikian. Fahim tunna ummahat? Karena dia diambil dari kata berlari kencang. Siapa yang berlari kencang? Yaitu para kuda. Kudanya bentuknya adalah majhul, tidak diperlihatkan, disembunyikan. Karena ini kaitannya dengan asbabun nuzul. Ayat-ayat yang dimana ada sebab dan musabab kenapa diturunkan yang namanya al-adiyat. Jadi kita bahas asbabun nuzul, tapi kan fokus kita bukan di asbabun nuzul. Fokus kita pada kosakata bahasa Arabnya. Fahim tunna umahat? Oh, Insya yang Allah. jawab nih. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik kita lanjutkan. Ayat yang pertama. Wal'adiyati dhabha. Apa artinya umahat? Demi kuda perang yang berlari kencang Tengah. Masya Allah. Kuda perang yang berlari kencang. Bobaha. Dari kata bobaha. Yadbahu. Ya. Bobaha yadbahu bobahan. Berarti bobahan itu masuknya apa ya? Isim apa namanya umahat? Masdar. Masya Allah. Mumtaz. Ya. Masdar namanya. Ya, isim masdar. Kosakatanya, jenis kosakatanya namanya isim masdar. Ya. Nah, adapun susunannya adalah, nah, umahat nanti akan belajar waw qasam ya. Waw yang artinya sumpah. Makanya dia harokatnya kasroh. Dia mengkasrohkan. Memajrurkan harokat akhir. Wal adiyati. Kenapa dia ti? Karena ada wa. Yaitu sumpah, kata sumpah. Dobha. Kenapa dia dobha? Ya, yang pertama dia masdar dobhun. Kenapa dia fathatain? Karena nanti umat akan belajar tentang maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Ya, tapi kita belum belajar karena itu nanti ada masanya di pelajaran Al-Muyassar. Ada di buku nanti akan ada pembahasan itu. Nah, kalau di hukum tajwidnya jadinya hukum apa itu umat? Umahat dobha. Mat apa namanya? Matok niwat. Iwat. Masya Allah. Ya, itu langsung nyambung semua umahat. Kalau belajar bahasa Arab, kita akan saling terikat, akan terhubung dengan hukum-hukum tajwid, dengan bahasa, tatanan bahasa, ya, dan lain sebagainya. Maka ini harus diperhatikan dengan serius, ya. Kita lihat, ya, dobha itu dari kata dobaha. Belum kita bahas ya. Dobaha itu artinya adalah napas terengah-engah, ya, ya. Artinya apa? Nafas yang terengah-engah, ya. Contohnya, bobah tu, aku bernapas terengah-engah. Ya, ya. Bobahal hisan, ya, kuda mengeluarkan napas terengah-engah. Berarti kalau napas terengah-engah kan nggak mungkin lagi santai umahat. Lagi ngapain tuh? Lari. Capek. Iya, habis capek gitu ya, habis berolahraga pokoknya. Nah, diartikan dia habis berlari. Makanya kan kuda pacu atau kuda perang yang berlari kencang, lalu dia terengah-engah. Ya. Nah,
Ada apa nih dengan kuda pacu atau kuda perang yang berlari kencang terengah-engah? Sampai Allah bersumpah dengan makhluk ini nih, ya. Kita lanjutkan, ya Allah Ta'ala berfirman, "Falmuriyati qadha." Apa terjemahannya, Ummahat? Dan Kuda yang memercikan memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Masya Allah. Diambil dari kata muriyatun. Muriyatun. Ya. Ya. Muriyat. Jamak mu'anasa salim. Ya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya ini masuknya ada huruf ilatnya. Aura. Ya. Aura yuri. Ya. Aura yuri. Ya. Aura yuri. Iraan. Ya. Artinya kalau diterjemahan kan ya kuda yang memercikan bunga api. Nah, kalau secara lugawi, logatan, cara bahasa, aura yuri itu artinya mengeluarkan percikan api. Jadi bukan apinya langsung nyala ya. Ketika Ummahat nyalain kompor itu kan ya ada bunyi dulu kan, cetek. Saat itulah yang namanya memercik. Aura yuri itu artinya memercikkan api. Ya. Nah, subjeknya ditujukan kepada, pelakunya ditujukan kepada para kuda. Para kuda memercikan api. Nah, sebelum menjadi api namanya bunga api di dalam bahasa Indonesia. Makanya diterjemahkan memercikan bunga api. Akibat apa memercikan bunga api ini? pukulan kuku kaki. Gesekan. Iya, adanya gesekan. Makanya memercikan qadha. Ada kata qadha. Ya, apa makna qadha? Ya, qadha itu diambil dari kata qadaha yaqdahu. Kita bahas ya, qadaha yaqdahu. Ya. Artinya menggesek. Ya. Sudah memercikan lalu gesek menggesek. Ya kan namanya gaya gesek itu menghasilkan api, Ummahat, panas. Ya, menghasilkan panas. Bayangkan di zaman dulu belum ada aspal ya. Orang berkuda itu di tanah, di pasir, di rumput. Ya, itu saja memercikan api. Ya, karena pukulan kuku kakinya. Ya, saking apa kencangnya. Mendeskripsikan bahwa kuda ini melaju dengan kencang. Sekencang-kencangnya sampai memercikan bunga api. Memangnya dikejar apa tuh kuda gitu ya? Kok kencang sekali? Ada apa gerangan? Apa yang dia lakukan sampai di sekencang itu? Ya, berarti kan dipecut mungkin gitu ya kudanya sampai sekencang itu sampai memercikan bunga api. Ya, ada apa dengan kuda tersebut? Ya, apakah ada sesuatu? Maka kita lihat di ayat yang ketiga. Tentu di ayat kedua ini sama ya hukumnya, adanya maf'ul mutlaq qadha. Ya, maf'ul mutlaq itu adanya di akhir di bentuknya mansub. Isi masdar yang mansub itu adalah maf'ul mutlaq. Qadha, dhabaha, subha, naqa'a dan jam'a. Itu adalah maf'ul mutlaq. Ya. Nah, fal muriyati qadha. Bentuknya adalah mubtada khobar, ya. Tapi nanti ada pembahasan lagi ya bahwasanya ya berkaitan dengan maf'ul yang menempel dengan mubtada khobar, ya.
Baik, kita lanjutkan yang ketiga, ayat ketiga. Fal mughirati subha. Apa artinya Ummahat? Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Iya, Masya Allah. Diambil dari kata mughirah. Ya, bentuknya dari kata mughirah. Fal mughirati. Ya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Apa maksudnya ini? Kita lihat dulu secara bahasa. Lughatan mughirat adalah jama' muannats salim dari kata mughiratun. Ya, lalu kata kerjanya apa? Kata kerjanya diambil dari kata agoro yughiru. Ya, agoro yughiru. Ya. Artinya adalah menyerbu atau menyerang secara tiba-tiba. Ya, menyerang atau menyerbu secara tiba-tiba, faja'atan. Ya, ya. Nah, ini adalah kalimat yang digunakan. Bentuknya adalah mubtada khobar. Ya, ya, mubtada khobar. Ya, al-mughirat, al-muriyat, al-adiyat itu tertuju kepada al-adiyat. Ya. Nah, akan tetapi ada subjek yang ditutupi, majhul, yaitu al-khail ini, para kuda. Makanya kan nggak ditulis, ya. Wal khailil adiyati dhabaha aslinya, ya. Dan para kuda yang menyerang, berperang, berlari kencang, ya. Nah, itu tidak diperlihatkan atau majhul sembunyikan karena maklumnya adalah asbabun nuzul. Ya, nanti kalau udah belajar sastra, ya balaghah itu semakin sulit Ummahat karena balaghahnya tinggi nih. Sastranya tinggi di dalam surah Al-Adiyat, ya. Kita lanjutkan dulu. Ya, subha. Subha itu subhun. Apa artinya? Pagi. Pagi, betul. Ya. Dan ini juga harus dipahami Ummahat. Kenapa apa namanya? Fa di sini bukan artinya maka ya Ummahat ya. Mohon maaf sekali lagi. Fal muriyat, fal mughirat. Fa di sini adalah fa al-qasam. Ya. Fa al-qasam. Bersumpah juga demi kuda-kuda perang yang berlari kencang. Demi kuda-kuda yang memercikan bunga api. Demi kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh. Ya, itu sebenarnya adalah fa al-qasam karena dia mengkasrohkan atau memajrurkan harokat atau kata setelahnya. Ya, Beda fahimtunna Ummahat? pemakaiannya apa, Ustaz? Ya. Beda pemakaiannya apa, Ustaz? Waw kosam dengan fa kosam. Tidak ada ini, apa namanya, tidak ada perbedaan. Fa, wa, dan ba. Ya, ya. No, Ustaz. Fa, ba, dan waw, dan ba. Ya, ada namanya ta gitu ya. Nah, fa di sini mengikuti kepada waw. Ya. Sebenarnya bukan fa kosam ya, afwan. Namanya bukan fa kosam, namanya fa al-ataf. Ya, ya. Fa al-ataf. Ya. Al-ataf itu mengikuti seperti waw. Ya, demi kuda yang berperang, ya kuda perang yang berlari kencang, ya. Fa berikutnya adalah tetap artinya maka, kan tetapi ya mengikuti kepada ya susunan huruf waw qasam ini.
Makanya harokatnya muriyat. Seperti Ahmad, Ahmadu, wa Hamidu. Hamidun misalkan. Ketika ketemu dengan fi, ya, misalkan fi Hamidin wa Muhammadin. Kenapa Muhammadin? Karena ya Hamidnya adalah kasrotain. Ya, itu namanya waw atof. Nah, ini fa atof namanya. Bukan waw qasam ya, afwan. Waw ba dan ta saja yang disebut dengan al-qasam atau sumpah. Fahim tunnau mahat? Insyaallah Ustaz. Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan Ummahat. Ya, ada apa kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi? Ya, ternyata ya ini adalah as-siyasiyat atau as-siyasah. Ya, siasat atau strategi dalam berperang yang diberikan ilmu tersebut kepada Arab atau kita bangsa Arab ya, dan secara khusus kepada Bani Hashim, suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini diberikan melalui bangsa-bangsa yang memang berkompeten di bidang berkuda. Ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang bangsa Tartar, ya. Tahu bangsa Tartar, Ummahat? Bangsa barbar, ya. Ya. Ya, yang mereka pelajari di daerah Kufah dan Basrah. Ya, pusat ilmu perkudaan ya. Ya, memacu kuda itu di bangsa Tartar di daerah Irak sampai kepada Mongol. Makanya bangsa Mongol itu termasuk bagian dari yang lihai untuk memacu kuda. Ya. Sampai akhirnya wasilah itu kepada Bani Hashim, terutama bangsa Arab jahiliyah, ya, sehingga mereka jago untuk berkuda, ya. Nah, strategi perangnya demikian di waktu pagi, secara tiba-tiba mereka merangsek ke depan, ya. Lalu di ayat yang keempat, ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kepada kaum muslimin ya yang masih hidup saat ini nih ya, orang-orang yang beriman, fa'atharna bihi naqa'a. Apa artinya Ummahat? Fa'atharna bihi naqa'a. Terjemahannya apa? Sehingga menerbangkan debu. Iya, Sehingga menerbangkan debu. masih dideskripsikan tentang kuda yang cepat ya. Ya, fa'atharna bihi naqa'a. Sehingga menerbangkan debu. Ya. Asarna itu diambil dari kata asaro yusiru. Asaro yusiru. Ya, yusiru. Ya. Pernah mendengar kata asar? Asar sahabah. Jejak sahabat. Ya. Tapi dalam ayat ini fa'asarna dari kata asara yusiru, isara artinya adalah membangkitkan atau menggerakkan. Akar katanya artinya membangkitkan atau menggerakkan. Ya, sehingga yang digerakkan itu adalah naqa'a. Nah, naqa'a ini apa? Dari kata naqa'a yanqa'u. Naqa'a ya, yanqa'u. Ya, yanqa'u. Artinya adalah ya, debu yang berterbangan. Ya. Ya. Aslinya naqa'a itu berterbangan karena adanya gerakan.
Apa yang berterbangan berhamburan maksudnya gitu ya. Bendanya yang berhamburan. Pasir yang berhamburan, naqa'a. Ya, naqa'a sakhra, padang pasir yang berhamburan. Ya. Ya, makanya di sini diartikan fa'asarna, asarna adalah hunna asarna. Mereka menerbangkan debu. Ya, maka diartikan sehingga ya para kuda perang ini ya menerbangkan debu berdebu karena disebabkan pijakan kaki para kuda ummahat. Ya, masih dijelaskan sekencang itu kuda itu ya. Bahkan dalam riwayat Israiliyat ya wallahu alam ya bahwasanya buruk ya ummahat tahu buruk ya. Apa itu buruk? Kendaraan yang dipakai Nabi Ustaz waktu Isra Mi'raj. Nah, ya. Buruk itu kendaraan ya yang dipakai Nabi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Sebagian ya dalam riwayat bahwasanya ya buruk ini ya hewan berwarna putih, memiliki sayap dan mampu bergerak secepat kilat ya. Dan dia digambarkan menyerupai kuda ya. Ya tentu tidak sama ya dengan kuda ya. Kenapa? Karena kebiasaan orang kendaraan tercepat ya di zaman itu adalah apa ummahat? Kuda. Kuda. Sampai sekarang ummahat kendaraan tercepat tuh kuda. Ya percaya tidak percaya ummahat lihat saja secara filosofinya kuda itu digunakan satuan kecepatan tenaga kendaraan zaman sekarang. Makanya ada istilah Horsepower, iya. horsepower. Horsepower. Nggak ada camel power, nggak ada umat. Ya, ya. Kecepatan apa namanya? Powernya unta nggak ada. Kuda. Ya, karena kuda itu identik dengan powernya yang luar biasa. Kecepatannya yang luar biasa. Tangguh di medan apa saja. Padang pasir pun bisa kuda. Di hutan bisa, di padang pasir bisa. Di tempat becek bisa. Nah, itulah keutamaannya ya. Hewan tersebut digunakan untuk berperang. Bahkan di zaman sahabat ada yang mengharamkan makan kuda, umat. Daging kuda. Karena kuda itu Allah anugerahkan punya tenaga kuat untuk apa dimanfaat lebih baik ya dimanfaatkan dibandingkan dimakan ya. Ya meskipun dalam hadis tidak ada riwayat larangan memakan kuda ya. Seperti itu. Fahim tunna umahat. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Kita lanjutkan dulu ayat yang kelima. Ya. Fawasat nabihi jam'a. Apa artinya umahat? Lalu menyerbu ke Lalu tengah-tengah menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, baru kelihatan di sini. Ayat yang kelima. Ya. Fawasat nabihi jam'a. Ya. Di mana ayat ini menjelaskan ya tentang yang dilakukan oleh para kuda perang. Ternyata menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kita bahas. Wasatna hunna wasatna. Dari kata wasato. Wasato. Ya situ. Ya. Wusto. Ya. Mutawassitah.
tengah artinya ummahat. Ya, jalan ke tengah. Ya, berarti karena dia disifati berperang, berlari kencang, berarti dia ya lari ke tengah. Mereka lari ke tengah nih para kuda perang. Ngapain? Ya, ya tentunya tengah-tengah siapa? Jam'a, kumpulan-kumpulan orang. Nah, siapa yang dikumpulkan pada saat itu? Ya musuh lah. Namanya sedang berperang kan? Ya, kawan atau lawan. Ya, lawan kita ketika berperang merangseknya kemana? Ke tengah ummahat. Ini metode klasik dalam peperangan. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, banyak terjadi kemenangan karena disebabkan ya menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Bukan dari samping, dari kanan, atau bahkan ternyata ada adabnya ya, tidak boleh berperang dari belakang. Ya, ya itu dari zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ketika berperang melawan Jalut, ya mereka satu lawan satu dulu. Itu adalah al-adah, kebiasaan dalam peperangan. Dan ada adab-adabnya ummahat dalam berperang. Ya, seperti anak kecil, lansia, wanita, itu tidak boleh dibunuh. Itu harus diamankan meskipun itu adalah musuh kita. Ya, diamankan, disingkirkan dulu di medan peperangan. Imma dia menjadi tawanan atau dia dibebaskan. Ya, fahim tunna ummahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ayat yang ke-6, innal insana li rabbihi lakanud. Apa artinya ummahat? Manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Iya, Masya Allah, Tabarakallah. Kalimatnya adalah kalimat yang menampar orang-orang yang kufur nikmat, kurang bersyukur. Ya, innal insan, sesungguhnya manusia, berarti al insan adalah isim inna. Li rabbihi lakanudun adalah khobar inna ummahan. Diulang-ulang di murojaah. Ya, sesungguhnya manusia kepada Rabb-nya lakanud. Lakanud itu dari kata kanudun. Ya, la itu adalah lam taukid, menekankan benar-benar kanud. Kanud itu artinya di sini ya ingkar. Ya, ya. Ingkar atau tidak bersyukur. Dan ternyata kanud ini adalah isim jamid ummahat. Isim jamid itu dia nggak ada asal usulnya, dia dari bangsa Arab. Ya, kanudun itu artinya asalnya artinya bukan ingkar, bukan kufur nikmat, tapi dia diilustrasikan oleh kabilah Arab ya bahwa kanut itu aslinya adalah tandus, la yanfa, tidak bermanfaat. Ya, fisiknya adalah tandus. Nah, tanah yang tandus mau diapakan juga pasti yang ada adalah keluh kesah. Ya, mau dikasih bibit yang paling mutakhir tetap sama saja, tidak akan tumbuh. Ya, tidak akan tumbuh. Tanah yang tidak bagus, ya. Ya, makanya orang yang kufur nikmat atau sedikit yang bersyukur, ya, kurang bersyukur, ya, hatinya tandus. Di dalam bahasa Arab, ya, tradisi orang-orang Arab, ya. Fahimtunna ummahat. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Apa artinya ummahat? Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui mengakui keingkarannya. keingkarannya. Iya. Di sini sudah terlihat jelas pelajaran dapat diambil ummahat.
ya. Sesungguhnya dia manusia menyaksikan dan mengakui keingkarannya, ya. Kenapa di sini Allah memberikan peringatan? Karena dahulu dari masa ke masa, ummahat. Dan ini contoh kecil dari sekian banyak contoh. Ketika dikasih nikmat. Ini kan nikmat punya ilmu, ummahat. Ilmu berperang. Ya, suku Quraisy itu pandai jadinya berperang. Pintar. Ya, karena dapat ilmu wasilah dari perantaranya dari orang-orang yang lain. Padahal itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terjadi kufur nikmat. Ya, menang, ya, lalu berpesta, berfoya-foya. Ya. Dan mereka meyakini bahwa mereka sendiri ingkar, memang mengakui, ya. Ya. Ini jadi pelajaran buat kita. Terkadang kita merasakan, ummahat, ya, bagaimana kita terkadang kufur nikmat, ya, saat makan yang mungkin ala kadarnya, alhamdulillah masih bisa makan, ummahat. Lihat saudara-saudara kita, ya, kelaparan, terlihat tulang-tulangnya, ya, ada yang meninggal karena kelaparan, krisis kelaparan di Gaza, ya. Saat itulah kita, ya, merasakan bahwa diri kita ini terkadang ingkar dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terkadang kita buang-buang makanan yang kita makan, ya, menyisakan, ya, tanpa kita sadari atau dengan kesadaran kita, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Apa artinya, ummahat? Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Naam. Ditambah lagi nih, ya, identiknya manusia, ya, nalurinya manusia kebanyakan. Ketika dia sudah dikasih nikmat nih, kasih nikmatnya contohnya perang, menang, dapat strategi yang bagus, ya, dengan kuda yang luar biasa hebatnya Allah anugerahkan, lalu dia menang. Apa identiknya kemenangan di dalam peperangan? Dia akan mendapatkan yang namanya apa, ummahat? Ghanimah, ya, harta. Ya, kita sudah mendengarlah kisah-kisah perang Uhud, ya, ummahat. Ya, itu sahabat, itu sekelas sahabat disuruh tunggu nih Pak, para pemanah di Gunung Uhud, Bukit Uhud. Dia melihat, ya, musyrikin Mekah kalah dengan pasukan kaum muslimin di bawah. Ghanimahnya ditinggali, ya. Dan naluri kemanusiaannya muncul. Yang nggak bisa dipungkiri, memang demikian. Sedikit sekali yang benar-benar, ya, kuat dan teguh di atas kebenaran, ya, sehingga turun akhirnya dari belakang mereka musyrikin Mekah buat strategi perang, kalah akhirnya kaum muslimin. Ya kan begitu kurang lebihnya, karena harta, cintanya melebihi cintanya kepada Allah harta tersebut. Dan lihat secara bahasa, dan sesungguhnya ia lihubbi kepada cintanya kepada apa? Khair. Khairud dunya adalah al-amwal. Harta, ummahat. Yang namanya kebaikan di dunia, fisiknya adalah harta. Karena kebaikan itu ada dua, ya. Secara hissiyah, fisik, dan secara batiniyah, maknawiyah. Ya. Kalau secara fisik, ya identiknya harta. Bukan kerajaan, tahta. Bukan. Tahta bisa diambil dengan apa? Dengan amwal, mal, fulus. Dengan harta, ummahat. Ya. Kan bisa masuk
DPR dari harta gitu ya. Ya, ya. Nah, itu kita lewat ya. Kita lewat saja Ummahat. Kembali lagi ke sini. La syadid. Nah, syadid dari kata syadda yashuddu ya. Syadid artinya keras. Ya, saking kerasnya ya keras itu identik dengan bukan keras yang dimaksud adalah zatnya lembek, lunak, keras, bukan, padat ya, bukan. Tapi keras di sini adalah ya berlebih-lebihan. Sangat gitu ya. Ya. Nah, seperti isim tafdil dia, syadid ya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Apa artinya Ummahat? Ayat 9. Maka tidakkah dia mengetahui Maka dia mengetahui apabila ada apa yang dia dikeluarkan? kubur dikeluarkan. Ya. Naam. Ya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. La haula wala quwata. Ya, ayat 9 itu kita disuruh mengingat. Nih, peringatan. Tolong diingat-ingat. Ya, ancamannya. Ya, apa ancamannya? Apakah tidak atau tidakkah ia mengetahui ya'lam, alima ya'lam. Iza apabila bu'thira dari kata ba'thara yuba'thiru. Fa'lala yufa'lilu. Nah, itu bab yang beda lagi tuh, panjang lagi. Ya, kita nggak tulis karena belum dibahas ya. Bu'thira adalah majhul, fi'il ya, fi'il madhi majhul. Artinya bu'thira artinya adalah dikeluarkan, ditampakkan, dibongkar. Bukan keluar itu dari dalam keluar. Bukan ya. Bukan itu definisinya, bukan cuma itu ya maksudnya, bukan cuma itu definisinya. Karena kata bu'thira itu artinya adalah sesuatu yang dibongkar ya dari dalam. Yaitu dikeluarkan dengan keras. Bu'thira. Dikeluarkan dengan keras. Ya, fil kubur, di dalam kubur. Berarti apa yang dikeluarkan Ummahat? Di dalam kuburan, di dalam liang lahat apa yang dikeluarkan? Mayat. Iya, jasad Ummahat. Ya, satu. Iya. Al-jism, badannya. Tubuhnya yang sudah menjadi tulang belulang. Dia kira begitu saja selesai. Ya, tanpa ada pembalasan ketika sangkakala yang kedua ditiupkan. Subhanallah. Kita tidak bisa membayangkan. Orang-orang yang katanya udah tenang di alam sana. Ya, si fulan, si fulana sekarang sudah tenang, sudah tidak merasakan sakit lagi. Ya, kalau mereka mendapatkan catatan kebaikan ashabul yamin. Kalau ternyata mereka mendapatkan catatan bagian kiri atau dilempar dari kepala belakangnya, la haula wala quwata illa billah. Ya, jasadnya dikeluarkan. Dihidupkan maksudnya umat. Dibangkitkan pada hari kiamat. Disitulah kita akan merasakan penyesalan ya yang mendalam bagi kita yang sudah dikasih nikmat, kufur nikmat, lebih cinta kepada harta yang kita dapatkan, padahal jeripayah kita ini atas ridho Allah, atas wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila ma fis sudur. Apa terjemahannya Ummahat? Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Ya, harus. ini lebih detail lagi. Dari kata hassala ya. Hassala yuhassilu.
yuhassilu. Nah, akar katanya lagi dari kata hasil. Nah, hasilnya, ya. Cuman dia menghasilkan artinya secara bahasa, ya. Mengumpulkan artinya, mewujudkan artinya, ya. Banyak makna dasarnya ya, makna dasarnya banyak. Bisa mengumpulkan, ya, meneliti, menyingkap, ya. Nah, di sini bentuknya majhul, ya. Dan apa yang tersimpan, apa yang disimpan. Kan kita harus tahu, Mahat. Yang telah meninggal itu sedang disimpan dan ditanyai. Di mana, di alam mana, Mahat? Di alam kubur. Alam kubur. Nama lainnya adalah alam Barzah. barzakh. Dia pemisah tuh, kayak di waiting room gitu ya. Ya, belum nyampe ke akhirat, belum. Ya. Dan tidak juga di dunia. Terpisah. Ada di tengah-tengah dia antara alam dunia dengan alam akhirat. Ya, alam barzah. Ya. Ketika sedang saat di alam barzah, mereka menunggu, ya, apa yang disimpan oleh Allah adalah ruhnya dan jasadnya. Jasadnya tadi bu'thirah, dibangkitkan. Dan selain jasad, apalagi umahat yang ada? Tubuh kita memiliki dua zat. Yang pertama jasad dan yang kedua apa? Roh. Betul, ruhnya. Ruh yang tersimpan di alam barzah akan dilahirkan. Maksudnya dilahirkan, dikeluarkan, dibangkitkan. Ya, dan ruh itu identiknya kemana? Ke sudur. Letaknya ruh. Ya. Di mana? Sudur. Dada. Ya. Dan kalau secara medis di kabidun. Artinya Jantung. jantung. Secara fisik jantung. Secara maknawi qalb, hati. Ya, memori kita dari kita lahir di dunia sampai kita mati, wafat di dunia itu, saat itu tersimpan lalu diungkap tabir itu, rohnya itu keluar, ya, menyatu lagi dengan jasad ketika tiupan sangkakala kedua. Disitulah ada hari pembalasan. Semua CCTV Allah diperlihatkan. Ya, kita tidak bisa berkata-kata. Berat rasanya. Yang telah berlalu akan ditetapkan. Imma dia kebaikan atau dia adalah keburukan. Tapi Allah Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Ada yang namanya ampunan dan taubatan nasuha. Ya. Dan yang terakhir Allah katakan inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Apa artinya, Mahat? Sungguh Tuhan Sungguh mereka mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Ya. Insyaallah tabarakallah. Ya, ayat terakhir ini mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang maha teliti, yang maha tinggi, ya. Dan sesungguhnya Rabbahum, ya, isim inna, ya, Rabb mereka, ya, bihim itu diartikannya di akhir nih kalau di Departemen Agama terhadap keadaan mereka, ya, kalau di mushaf terjemahan aslinya inna rabbahum yauma idzil khabir, ya, lalu kata bihimnya itu di tengah dipindahkan. Ya, dan sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu yauma
izin. Kita udah belajar juga yauma dengan izin. Yauma pada hari. Ya. Izin adalah hari itu. Yaitu hari kiamat. Ya. Hari akhir. La khabir. La di sini adalah lam taukid, penekanan. Yang benar-benar. Pada hari itu yang benar-benar Allah itu yang benar-benar maha khabir. Memberikan khobar. Asli katanya. Memberikan kabar. Ya, akan tetapi karena kalimat yang dijelaskan pada ayat sebelumnya menjelaskan tentang hari kiamat, di mana semua akan ada pembalasan, Allah maha teliti, kata khabir. Ya, dan khabir ini adalah nama Allah. Seperti As-Sami, Al-Basir, Al-Halim, ya, Ar-Rahim, ya, yang artinya yang maha. Ya. Fahimtunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan umahat? Afwan tanya Ustadz. Am. Kalau yang di ayat 10 itu jumlah fi'liyah bukan Ustadz. Ya, jumlah fi'liyah. Depannya adalah kata kerja. Majhul. Fi'il madhi. Usilanya kata kerjanya siapa Ustadz? Usila itu fi'il majhul. Subjeknya tidak terlihat. Ya. Yang terlihat ya adalah ya majhul, subjeknya nggak ada, adanya naibul fa'il. Ya, ma fis sudur. Ya. Ustadz. Siapa yang kalau ditanya subjeknya apa? Subjeknya adalah kepada ya Allah, Allah yang menyimpan kan, yang disimpan. Ya, ruh itu disimpan oleh siapa? Allah. Lalu akan ditampakkan lagi, dilahirkan lagi. Ya. Fahimtunna umahat? Insyaallah Ustadz. Insyaallah. Hal min soal ada yang lagi yang mau ditanyakan? Mafi soal? Ada Ummu Ridha, Ummu Dzikri, Ummu Bukhari, Bu Rahma, ya, Ibu Maryanti, Ibu Marwati, Ibu Yordesanti, dan Ibu Evi. Ya, mafi soal? Ustadz, boleh tanya di luar materi? Iya, boleh. Silakan. Enggak, mau tanya Ustadz. Ini kan banyak postingan-postingan ya Ustadz ya. Ketika masuk bulan apa ini Rabiul Awal ya Ustadz ya. Nah, itu emang ada amalan khususnya Ustadz. Ya. Nah, Karena kan katanya bertepatan dengan lahirnya Rasulullah gitu. Terus ada amalan. Mau tanya itu aja. ya, baik. Ya, berkenaan dengan amalan di bulan Rabiul Awal ya. Ya. Tidak ada amalan khusus di dalam penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan tetapi ya banyak sekali amalan-amalan yang bersumber tidak jelas. Ya, entah itu dari ulama yang kita nggak kenal, ya. Apalagi kalau ulama kan bisa benar bisa salah, ya. Bukan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka ya itu kita tinggalkan. Ya terkait dengan lahirnya Nabi, ya ternyata kalau Mahat lihat ya di dalam Sirah An-Nabawiyah ya ataupun kitab-kitab para ulama tentang lahirnya Nabi di tanggal berapa itu masih dikhilaf ya, diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 15, ada yang 25 ya. Ya, di Indonesia aja yang sudah ditetapkan mengambil pendapat di antara banyak pendapat. Ya, dan semua
masih diperselisihkan tentang kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa cari ya, kelahiran Nabi yang sahih itu tanggal berapa? Pasti banyak perbedaan. Ya. Nah, ala kulli hal yang harus dilakukan di bulan Rabiul Awal ya, tidak ada amalan khusus, tapi amalan-amalan sunnah boleh saja dilakukan seperti biasa. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya puasa Daud, ya salat duha, ya ibadah-ibadah pada umumnya. Tidak ada momen-momen tertentu di bulan Rabiul Awal ya untuk meningkatkan ini, amalannya ini, untuk melakukan amalan ini, keutamaannya ini, tidak ada. Ya, hadis yang sahih. Sedangkan kita berpegang teguh kepada hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih dan para ulama yang mengikuti hadis sahih. Ya, fahim tunna umahat. Insyaallah Ustaz, syukran. Ya, afwan. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan umahat dan kesimpulan pada surah Al-Adiyat ini agar kita kalau lagi sedang sholat baca surah Al-Adiyat jadi ingat. Oh, Allah mengilustrasikan orang-orang dari Arab, ya terutama bangsa Arab, dan lebih khususnya adalah Bani Hashim. Mereka dianugerahkan ilmu tentang berkuda, ya sehingga mereka mendapatkan harta yang berlimpah, perdagangan mereka pintar, berperang mereka jago, gitu ya. Benar-benar ya luar biasa nikmat tersebut. Kufur nikmat, dia lupa, bukannya bersyukur ibadah pada Allah, malah menyembah selain Allah atau bahkan ya menjadi gila harta. Ya, ingatlah Allah katakan ya, afala ya'lam idza bu'tsira ma fil kubur, akan dibangkitkan nanti, akan diperlihatkan ya yang namanya pembalasan nanti. Wa husila ma fis sudur, bukan cuma jasad, ruhnya akan dihidupkan juga. Ya, memori kita akan teringat lagi tuh. Ya, teringat semua kehidupan di dunia. Ya, dan Allah Maha teliti. Ya, semua yang kita lakukan catat dengan rapi. Ya, kalah dengan catatan ibu-ibu ya. Ya, yang pengeluaran bulanan gitu ya. Nah, ini lebih detail lagi Umahat. Tanggal berapa, detik keberapa, itu detail sekali catatan tersebut. Maka inilah menjadi peringatan buat kita. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, menjadi hamba Allah yang senantiasa ya menyandarkan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tidak lalai dari mengingat Allah ketika dikasih nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.